Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, warga Dusun Sagar, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa busana di aliran Sungai Pandan pada Jumat sore. Jasad laki-laki tersebut pertama kali ditemukan oleh salah satu warga yang kemudian mengevakuasinya saat terseret aliran sungai. Pemirsa, warga dekat aliran Sungai Pandan, tepatnya masuk Dusun Sagat, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki dalam kondisi telanjang bulat pada Jumat sore. Jasad laki-laki diperkirakan berusia sekitar 40 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh salah satu warga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Karena tahu ada mayat terapung, warga tersebut kemudian mengevakuasi korban menuju bibir sungai. Untuk memastikan kematian pria bertato ini, korban langsung dibawa ke ruang instalasi jenazah RSUD Genteng. Dari hasil pemeriksaan luar oleh tim dokter, terdapat luka bocor pada bagian atas sebelah kiri kepala korban, serta terdapat luka di atas pelipis mata sebelah kiri. Menurut Kapolsek Celuring AKP Agus Priyono, korban sendiri memiliki ciri-ciri berpawakan gemuk, serta memiliki tato bergambar burung di dada sebelah kiri. Polisi sendiri belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Benar, tadi sekitar setengah 4 sore di Sungai Pandan ikut Dusun Sagat RT 1 RW 1 Desa Taman Agung Kecamatan Celuring menemukan mayat laki-laki yang lagi hanyut di Sungai Pandan. Dan kebetulan dengan saksi, ada saksi yang mengetahui, akhirnya ditolong untuk ditepikan di pinggir sungai dengan ciri-ciri seorang laki-laki gemuk, ada tato gambar burung terbang di dada sebelah kiri dan juga luka di kepala bagian atas sebelah kiri. Diketemukan sudah dalam keadaan meninggal. Dan untuk tindak lanjutnya sendiri gimana? Sementara kita sudah menelusuri daerah bantaran sungai tersebut untuk mengetahui barangkali ada keluarga yang kehilangan daripada anggota keluarganya. Karena sampai saat ini kami belum menemukan daripada keluarga tersebut. Hasil pemeriksaan dokternya gimana? Dari hasil pemeriksaan visum belum kita dapatkan. Oh, jadi masih menunggu hasil visum? Masih menunggu hasil visum akibat daripada luka itu. Kepada warga yang di bantaran sungai atau yang lainnya, apabila kehilangan anggotanya, segera untuk menghubungi Polsek Celuring atau ke RSUD Genteng. Sementara jenazah kita taruh di RSUD Genteng. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga untuk melapor jika kehilangan salah satu anggota keluarganya. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pria bertato tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Seorang buruh harian yang sedang mengecat sebuah gedung berlantai di kawasan Pasar Rego Jambi tersengat aliran listrik tegangan tinggi pada Jumat siang. Sengatan listrik membuat korban terpental dan terjatuh dari atap gedung tersebut. Beruntung nyawa korban masih bisa terselamatkan. Pemirsa, beginilah rekaman video amatir yang mengabadikan detik-detik evakuasi seorang buruh cat harian setelah tersengat listrik tegangan tinggi di atas gedung milik toko Sarwo Onojoyo yang berada di kawasan pertokoan Pasar Rego Jambi pada Jumat siang. Evakuasi oleh petugas dibantu warga ini pun berlangsung dramatis lantaran tubuh korban berada di atap gedung.
Korban sendiri diketahui bernama I Gede Budi, 29 tahun, warga Dusun Patoman Barat, Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari. Korban bersama salah satu rekannya mendapatkan buruh harian untuk mengecat genteng gedung berlantai 2 tersebut. Namun, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, korban yang saat itu hendak beristirahat, secara tidak sengaja lengan kirinya menyentuh kabel beraliran listrik tegangan tinggi. Sontak, korban pun langsung terpental dan terjatuh dari atap gedung. Melihat rekannya terpental usai tersengat aliran listrik, teman korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dan petugas langsung melakukan upaya evakuasi terhadap korban, serta meminta pihak PLN untuk memastikan sementara aliran listrik agar evakuasi berlangsung aman. Meski tersengat aliran listrik hingga membuatnya terpental, beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan. Dan saat ini masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Rogo Jambi. Awalnya kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bekerja mengecat genteng di sebuah toko di Rogo Jambi Kesetung. Kemudian kami anggota bersama Koramil merapat ke lokasi, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kondisinya sendiri seperti apa? Kondisi sadar korban, cuma belum bisa berbicara lebih banyak. Karena ada korban setrum, kita langsung piket penjagaan di Polsek langsung menghubungi pihak PLN untuk mematikan. Korban berapa orang? Korban 1 orang. Untuk luka-lukanya yang diketahui? Luka lecet di dahi, di lengan. Terus saat ini di mana? Saat sekarang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Menurut pihak kepolisian, berdasarkan pemeriksaan tim dokter yang menangani, selain mengalami luka lecet pada dahi dan lengan, korban juga menderita luka bakar pada dahi dan lengan sebelah kanan serta bahu sebelah kiri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Identitas jasad pria bertato dengan luka di kepala yang ditemukan warga mengambang di Sungai Pandan, Kecamatan Celuring, Banyuwangi akhirnya terkuak setelah pihak keluarga mengidentifikasinya Jumat malam. Karena kematian korban dirasa tidak wajar, pihak keluarga meminta polisi untuk melakukan proses otopsi mayat. Pemirsa, sempat dinyatakan sebagai Mr. X, identitas mayat seorang pria yang ditemukan di aliran Sungai Pandan, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, akhirnya terkuak. Korban adalah Hendrik Irwanto, 55 tahun, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Korban berhasil teridentifikasi setelah pihak keluarga mendatangi ruang jenazah RSUD Genteng pada Jumat malam. Menurut pihak keluarga, korban terakhir meninggalkan rumah pada Jumat pagi, berpamitan ke rumah rekannya menggunakan sepeda motor. Namun di sekitar lokasi temuan mayat tidak ditemukan sepeda motor korban. Bahkan, barang berharga hingga pakaian yang dikenakan korban juga tidak diketahui keberadaannya. Diketahui korban ditemukan warga dalam kondisi telanjang dengan luka di kepala. Adanya luka di kepala ini juga menimbulkan kecurigaan bagi pihak keluarga. Merasa ada yang janggal, pihak keluarga meminta polisi untuk mengotopsi korban. Sebab selama ini korban juga tidak pernah terlibat masalah dengan orang lain maupun rekan-rekannya. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Belambangan, Banyuwangi guna menjalani autopsi yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu pagi. Pihak keluarga berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap tewasnya korban yang dirasa tidak wajar. Kasus tewasnya korban kini ditangani oleh tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Namun hingga Sabtu dini hari, polisi enggan memberikan keterangan terkait tewasnya korban yang tidak wajar. Setengah 7 tadi keluar dari rumah. Pamitnya ke rumahnya temannya. Naik apa, Pak? Naik sepeda motor. Sepedanya ketemu? Ini sekarang belum ada kabar ini. Tadi waktu keluar pakaian baju apa? Ya pakaian biasa. Pakaian biasa. Iya. Terlanjang lagi. Itu kan agak aneh. Kecelakaan ringan kan, tahu nggak sampai terlanjang kayak itu. Oke.
Jadi baju-bajunya di Bajunya sungai juga nggak ada. nggak ada sama sekali, makanya agak aneh. Seperti diberitakan, seorang pria bertato burung Garuda di dada ditemukan tewas mengambang di aliran Sungai Pandan, Kecamatan Celuring, Banyuwangi pada Jumat sore. Saat ditemukan warga, darah segar masih mengucur deras di bagian kepala pria yang terluka ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.